Haleluya. Yesus telah mati tebus dosa kita, dan hari ini kita peringati kebangkitannya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu buat bangkit berdiri. Berikan salam kanan kiri dan katakan, Yesus telah mati tebus dosamu dan bangkit. Ini jadi dasar kekristenan kita, saudara. Bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang mati buat kita, tebus dosa kita. Yang sampai hari ini kita bisa dikatakan selamat. Ya, jadi katakan kanan kiri yang selamat gitu ya. Anda selamat ya. Luar biasa. Semuanya karena Tuhan Yesus, semuanya karena Tuhan Yesus. Oke, sekali lagi selamat pagi keluarga besar CDC Bogor. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. Selamat pagi Pastor. Terima kasih sudah hadir. Dan sebagai satu keluarga besar, kita punya 3 habit. Ini akan selalu kita ingatkan over and over again ya setiap minggunya. Yang pertama adalah honor the presence. Kita percaya di mana hari ini kita merayakan kebangkitannya Tuhan Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Di rumah Tuhan ada bersama kita. Apalagi ketika kita berkumpul di sini ya, 2-3 orang Tuhan hadir. Apalagi kita di sini lebih dari 2-3 orang, ratusan orang. Dan yang kedua adalah save the world. Kita terima dan catat firman yang khusus bagi kita dari Tuhan hari ini. Ya dicatat ya saudara ya. Karena firman Tuhan ini sangat berkuasa. Kalau saudara percaya akan kuasa firman Tuhan, katakan amin. 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 Dan yang ketiga, be excited. Dan kalau saudara siap buat merayakan kemenangan bersama Tuhan pagi ini, katakan sama-sama saya, amin. 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 Sebelum kita mulai ibadah kita akan baca sebuah ayat firman Tuhan. Boleh tampilkan Roma 10 ayat 9, kita baca bersama ya saudara. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Kita beri tepuk tangan. Dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Kami begitu bersyukur pagi ini Tuhan. Karena kami boleh berdiri saat ini sebagai umat yang diselamatkan. Dan hari ini Tuhan Yesus, dengan penuh semangat kami mau beribadah, kami mau memuji Engkau, kami mau merayakan kemenangan kebangkitan-Mu Bapa. Kami percaya ada kuasa kebangkitan dalam diri kami pagi ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang lemah dikuatkan, Amin. yang kekurangan dicukupi Tuhan. Kami percaya ada pemenuhan, ada kepenuhan dalam Engkau Tuhan, dalam hidup bersama dengan Engkau. Kami tidak kurang satu apapun Bapa. Engkau memenuhi kami. Terima kasih Bapa untuk roh-Mu yang luar biasa. Pagi ini Tuhan Yesus, kami mau Tuhan memberikan terbaik. Kami juga Tuhan Yesus mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Yes. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit, kalahkan maut. Kita mau lebih lagi semangat muji nama Tuhan, berikan yang terbaik bagi namanya. Karena Tuhan sudah menebus kita. Tuhan yang mengangkat kita. Mari berikan pujian yang terbaik bagi namanya. Mari sama-sama nyatakan lagu ini dengan percaya. Dia mati bagiku, Dia
hidup sampai saat ini. Semua karena kemurahan daripadamu Tuhan Yesus. Yes Tuhan, hanya Engkau Tuhan hidup kami Tuhan. Mari kita nyatakan lagu ini. Yes, Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kau pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama nyatakan, karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa satu untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes, mari sama-sama nyatakan, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup.
sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama nyatakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari jemaat sama-sama nyatakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan, seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, Tuhan, tiada seperti Engkau. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan, hanya Kau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, makasih besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib,
hari kemenangan. Yes. Engkau menyatakan Engkau sudah mematahkan segala kutuk dosa. Yes. Engkau sudah mengalahkan maut. Yes. Karena itu kami percaya Engkau Allah yang besar. Dan Yes, Tuhan. tiada nama di atas segala nama Amin. selain daripada Yesus Ya, Kristus, Yesus. Allah kami yang hidup. Thank you Lord, thank you. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami merayakan kemenangan kami semua. Dan kami percaya Engkau sudah membawa kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Yesus. Thank you untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur. Biarlah pada pagi hari ini kami merenungkan kembali firman-Mu yang menguatkan, yang membawa kami semakin teguh dalam iman kami. Amin. Berikan kami telinga seorang murid. Biarlah firman Tuhan jatuh di tanah hati kami yang sudah siap, sudah dibaca dan siap menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Tutup bungkus kami semua yang ada di ruangan ini dengan kuasa darah Yesus. Urapi kami semua yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Oke, hari ini adalah hari yang spesial. Saya ingin mengucapkan selamat Paskah atau selamat Happy Passover ya. Kita sudah dibebaskan dari maut. Amin. Katakan kiri kanan, kita sudah merdeka di dalam Kristus. Ya luar biasa, Paskah itu adalah hari yang spesial sebetulnya buat anak-anak Tuhan. Tema saya pagi hari ini saya ingin bagikan the power of exchange on the cross. Ya, artinya apa? Kuasa pertukaran di atas kayu salib. Salib itu hanya bukan sekedar kayu yang ada vertikal, ada horizontal. Maknanya sangat dalam. Tapi kembali lagi, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di kayu salib. Tapi saya ingin jujur katakan, ternyata berita kebangkitan Tuhan Yesus tidak mudah diterima oleh semua orang. Betul? Sampai hari ini pro dan kontra masih banyak. Masih banyak yang bilang, tentunya orang yang belum percaya mengatakan, mana mungkin manusia bisa bangkit dari mati. Mana mungkin udah mati kok bisa hidup lagi. Nah ternyata kalau kita lihat bahwa justru perbedaan adanya Paskah dibandingin agama yang ada di permukaan bumi ini. Justru spesial bedanya ada di sini. Kalau kita merayakan sebagai baik besar orang sangat ramai merayakan Natal. Betul apa enggak? Wah heboh banget deh itu namanya Natal di mana-mana di seluruh ujung bumi. Semua merayakan Natal dengan luar biasa. Dan itu adalah hal yang wajar. Karena semua orang pasti merayakan hari ulang tahun, betul nggak? Dan di mana-mana kalau namanya ulang tahun nggak cuma Tuhan Yesus saja yang ulang tahun dirayakan tanggal 25 Desember. Tetapi kita semua juga punya hari ulang tahun karena kita pernah lahir. Dan semua pasti merayakannya dengan sukacita. Tapi ada satu hal. Ada satu perbedaan yang tidak sama dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Yaitu hari ini yang kita rayakan dalam bentuk hari raya Paskah. Yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kenapa? Karena bedanya apa Yesus dengan yang lain kalau tidak ada Paskah. Tapi kita akan bahas firman Tuhan hari ini ya. Ternyata pro dan kontra atau rumor bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin bangkit. Sudah ada dari sejak zaman dahulu. Kita lihat ayatnya. Ada di 1 Korintus 1 ayat 18, saya akan bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Semua katakan amin. Justru karena kita percaya ada kebangkitan Yesus, itulah kita memperoleh kemenangan. Itu adalah kekuatan kita tetap bertahan di Kristen. Kalau enggak, saya akan pilih agama lain jujur. Karena saya dibesarkan dari ayah yang alirannya liberal. Aliran liberal itu mengatakan semua agama sama. Yang penting ngajarin kebaikan. Kalimat itu betul atau salah? Betul. Betul dalam arti semua agama mengajarkan kebaikan. Itu betul. Tapi saya lagi mikir, apa iya semua agama sama?
Saya penasaran. Nah waktu itu saya sempat memutuskan ingin tidak mau jadi Kristen. Karena tentu kita akan milih yang kebanyakan, betul nggak? Supaya kita diterima di komunitas kita. Di komunitas kita sebagai orang Indonesia. Saya pikir gue kalau suruh bebas milih. Tapi bener nih bebas ya milih ya Pi. Bebas suka-suka kamu mau jadi apa? Yang penting kalau udah milih satu agama, jalanin yang benar. Saya pilih tuh, kayaknya di sini temennya agamanya non Kristen, di sana non Kristen. Saya milih non Kristen aja deh. Tapi untung Tuhan tangkap saya. Nah, luar biasanya kalau kita sampai hari ini ada di sini, sekalipun kita minoritas, karena kita punya alasan kenapa kita memilih Yesus sebagai Allah kita, betul? Dan inilah yang kita rayakan di hari ini. Dan ternyata saya mau kasih tahu berita kebodohan tadi tentang kebangkitan itu, ya sudah dari 2000 tahun lalu semua udah dipikir pakai logika. Mana ada sih manusia mati sampai disalib, ditonton orang banyak, terus akhirnya hidup lagi di hari ketiga, kayaknya nonsen banget. Tapi Bapak Ibu saya mau kasih tahu, pernah dengar istilah berita hoak? Ya, berita hoak itu nggak cuma zaman sekarang, ini sudah ada di medsos. Sekarang medsos cepet banget ya ada berita hoak. Sehari sebelum pemilu pun beredarlah video. Benar nggak? Ingat nggak saya dapat juga dari nggak tahu dari mana asal muasalnya tentang pemilu yang tidak sehat tentunya. Ada aja berita-berita yang memprovokasi untuk membuat orang membuat asumsi atau membuat tuduhan yang sedang terjadi ini lagi nggak benar nih, ini salah ini lagi tidak benar, tidak berita yang tidak baik. Itu selalu cepat disebarluaskan. Tetapi jujur, berita hoak di mana-mana sampai hari ini cepat mereda, cepat hilang berjalannya waktu. Tapi ada berita hoak yang top skor 2000 tahun nggak pernah hilang sampai hari ini. Kita lihat ayatnya. Ayatnya ada di Matius 28 ayat 12 sampai 15. Kita baca gantian ya. Ini adalah berita hoak 2000 tahun yang lalu loh. 2000 tahun yang lalu lama banget ya berita hoak sampai hari ini. Matius 28 ayat 12 nanti 13 Bapak Ibu dan seterusnya bergantian. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Silakan. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Silakan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini terhadap orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, inilah berita hoak yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus, dia mata kepalanya sendiri melihat waktu malaikat datang, gempa bumi hebat dan pintu batu besar itu terguling dan Yesus bangkit. Jadi mereka sebetulnya adalah saksi mata. Tetapi, nah ada tapinya, pada saat mereka lari ketakutan, bahkan kalau saya nggak sebutkan, tapi saat kalau mau baca apa respon serdadu, takutnya setengah mati sampai rasanya pengen mati. Serdadu-serdadu itu pergi melaporkan kepada para pemimpin tentunya yang menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus. Dan apa kata para pemimpin? Dibayar itu serdadu. Jadi ada uang pelicin, dikasih uang untuk menyebarkan berita hoak, yaitu katakan kepada semua orang bahwa malam-malam murid-muridnya datang mencuri mayat atau jenazah Yesus dan kemudian kamu lagi tidur. Padahal mereka tidur enggak? Enggak, mereka piket, jaga dan mereka lihat. Tapi mereka dibayar. Apa yang dilakukan oleh serdadu yang sebagai saksi mata? Mereka menceritakan berita hoak itu kepada semua orang. Sampai hari ini masih dengar enggak ada orang yang belum di dalam Yesus mengatakan bahwa jenazah Yesus dicuri muridnya malam-malam? Masih dengar enggak? Masih dengar pastinya, karena saya memberitakan ini kepada semua orang. Dan ada orang, Bu mana mungkin sih, bahkan itu bukannya muridnya yang nyuri jenazahnya malam-malam. Saya bilang awet ya berita hoaknya 2000 tahun. Keren bener ini berita. Dan ternyata sampai hari ini inilah penghalang. Kenapa sih berita kebangkitan itu dihalang-halangi oleh iblis? Karena maknanya sangat besar. Inilah perbedaannya dengan yang lain. Kita lihat ayat berikutnya.
1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sorry kelewat. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai dan 21. Saya akan bacakan. Saya bacakan 17, Bapak Ibu yang ke-21 ya. Ini alasan kenapa berita kebangkitan Yesus selalu disimpang siurkan supaya orang gak percaya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Silakan ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya, ini alasannya. Sesuatu yang asli, sesuatu yang punya makna dalam dan besar, sesuatu yang luar biasa dan itu memang benar, pasti iblis gak suka. Betul gak? Iblis akan menghalang-halangi. Dan itu pula lah kalau saya mau kasih tahu, apa fondasi iman Kristen sebetulnya adalah kebangkitan Yesus atas maut. Itulah fondasi. Kalau cuma merayakan Natal, nabi-nabi yang lain juga lahir dan dirayakan. Betul enggak? Tokoh-tokoh agama yang lain juga ada hari kelahirannya. Kita semua juga punya hari kelahiran. Kita semua merayakannya. Tapi tidak ada satupun yang dirayakan kebangkitannya. Hanya satu-satunya adalah Yesus. Itulah alasannya. Waktu papi saya bilang, kamu boleh ikut agama apa saja. Terserah kamu mau ngikutin. Saya cari dan cari. Jujur saya juga sempat ke lain-lain nyarinya. Tetapi saya putuskan saya mau ikut Yesus. Karena ini gak ada di janji yang lain. Amin. Dan itulah yang saya percaya. Bapak Ibu udah di sini memutuskan mengikut Kristus. Karena ini juga. Amin. Karena dia adalah Allah yang sudah mengalahkan maut. Dan oleh karena itu kita tahu kenapa itu harus dilakukan oleh Yesus. Di ayat 21 dijelaskan. Karena manusia itu dulu jatuh dalam dosa gara-gara ulahnya manusia pertama. Itu pun juga ditipu sama iblis. Disuruh makan buah terlarang. Hawa transfer ke suaminya. Suami istri adalah satu ya di hadapan Tuhan. Dan mereka gara-gara ulah mereka, seluruh keturunan mereka manusia di bumi berdosa. Nah jadi gantinya juga gak usah banyak-banyak. Satu orang, Yesus lah yang turun ke bumi untuk menanggung dosa kita. Jadi itu alasannya Yesus harus jadi manusia dan mati di kayu salib. Nah ayat berikutnya saya mau bagikan tadi. Maaf tadi kelewat yang tadi. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ini semua gara-gara Yesus sudah ngambil alih dosa kita. Sudah membebaskan kita dari hukuman yang harusnya kita terima. Kita ini udah dibeli. Dibelinya pakai darah Yesus yang mahal, pakai kematiannya Yesus. Tuhan minta kita ini milik Kristus karena udah dibeli. Jadi kita gak bisa semau gue sama diri kita sendiri. Kita gak bisa suka-suka saya. Kita gak bisa melakukan dengan tubuh kita apa yang saya suka. Tuhan paling tidak suka kita kompromi dengan dosa. Tuhan paling gak suka pakai seluruh organ tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan katakan gunakanlah tubuhmu kan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Boleh gak mulutnya dipakai ngegosip? Ayo yang hobinya gosip langsung bertobat ya. Hobinya menghakimi orang, ngomongin orang, ngerumpi. Ini baru mulut ya. Tubuh itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Kita sering lupa mengeluarkan mulut kita kata-kata negatif, kata-kata penghakiman, kata-kata menilai orang lain, sok tahu padahal kita tidak lebih baik dari dia. Nah, hal seperti itu, kuduskan mulutmu, kuduskan lidah bibirmu. Jangan di dalam sel grup ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Emang kita cuma lebih baik dari dia? Enggak. Jadi Bapak, Ibu dan adik-adik sekalian, semua yang dengar ayat ini saya mau kasih tahu. Kita semua manusia berdosa awalnya. Oleh karena itu gunakan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulai dari mulut, mulai nyebrang lagi yang lain. Telinga kita juga. Kalau ada gosip langsung stop dong.
Jangan didiemin, jalan terus. Itu terbukti pada saat saya di kantor dulu. Kami kalau jam makan siang ada yang namanya pantry, ya, di mana seluruh staf WHO makan siang di dapur itu. Jadi jam makannya pokoknya jam 12 tet mereka sudah masuk ke situ. Ada yang jam 12 kurang udah masuk karena supaya dapat kursi duduk. Nah biasanya kalau saya masih sibuk, saya sering telat masuk ke ruangan makan. Nah jadi akhirnya saya mulai menyadari saya ini agak dianggap aneh sama teman-teman kantor. Ini mereka ini ramai nih ngomong. Karena saya waktu mau masuk ke ruangan makan, ke pantry, itu ramai celotehan. Iya. Tapi begitu saya masuk ke ruangan dan teman-teman melihat, langsung diam. Saya lagi mikir, lu kenapa pada diam ya gara-gara saya masuk. Terus saya bilang, ngobrol mah terus saja. Mereka ketawa, enggak kok Bu. Saya baru tahu belakangan tadi itu mereka pada ngegosip, ngomongin si bos ini, ngomongin si bos itu. Karena pernah saya duduk di antara mereka dan pada saat mereka ngomongin si bos ini, si bos, jangan ngegosip, stop, saya gituin. Gara-gara saya punya kebiasaan ngomong gitu, saya nggak usah ngomong lagi begitu. Begitu saya masuk ruangan, semuanya diam. Aneh nggak coba? Jadi saya pembawa perubahan ruangan itu. Saya lagi mikir, ya ampun Tuhan, tapi yang penting saya nggak bikin dosa lah udah. Nah teman-teman udah tahu saya paling nggak suka ngegosip. Jadi pada saat orang lagi ngegosip, saya deketin mereka nggak akan berani ngomong lagi. Karena saya udah pernah larang. Nah hal-hal seperti itu kita harus jadi terang dan garam di lingkungan kita. Amin. Semua mau ya, jadi muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Balik lagi ke mata, jangan dipakai untuk pornografi. Telinga, semua, tangan, jangan dipakai mukul orang. Seluruh organ tubuh kita pakai untuk muliakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita harus menjadi pelaku firman, kebenaran, dan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini balik lagi, apa sih yang terjadi kuasa pertukaran? Ada 4 poin yang saya ingin bagikan. The power of exchange on the cross, itu 4 hal. Ini ucapkan dengan iman, jadi kita harus confesskan. 1, Yesus dihukum supaya saya diampuni. 2, Yesus disakiti supaya saya disembuhkan. 3, Yesus menjadi terkutuk supaya saya terberkati. 4, Yesus menjadi miskin supaya saya berkelimpahan. Keren gak coba? Masih banyak sebetulnya, tapi karena waktu saya cuma ambil 4 poin yang terbesar. 4 hal ini kita akan bahas. Mulai kita masuk poin pertama. Yesus dihukum supaya saya diampuni. Ayatnya dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah tadi balik lagi seperti tadi, kita harus pakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tapi poin di sini saya mau ambil adalah Tuhan memikul dosa kita supaya kita bebas dari maut. Jadi pada saat kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati dan menjadi raja dalam hidup kita, saat itulah hidup kita dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan. Bukan saya orang benar ya, bukan saya orang kudus, tetapi saya dibenarkan oleh Tuhan. Semua pelanggaran saya di masa lalu sebelum saya kenal Yesus langsung di-delete sama Tuhan. Dan Tuhan tidak mau mengingatnya lagi. Kita hari ini adalah orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Makanya kalau udah jadi orang kudus, jangan main-main sama dosa lagi dong. Kalau main-main sama dosa lagi, masa kita mau nyalipin Tuhan Yesus berkali-kali? Tuhan Yesus mah cukup mati 1 kali ya. Dan kita gak perlu menyalipkan berkali-kali. Jadi itulah alasannya Tuhan ingin kita betul-betul hidup untuk kebenaran. Setiap kali kita mau bikin dosa, pasti hati kita galau. Roh Kudus sudah ngingetin, pasti kita gelisah, pasti kita kayak cacing kepanasan kalau bikin salah. Bohong dikit aja saya udah gelisah, makanya saya langsung minta ampun dan membatalkan. Dan saya jelaskan yang benernya, gak boleh kita mensosialisasikan sebuah kebohongan. Itu poin pertama. Jadi kita sudah diampuni, jangan bikin dosa lagi. Poin yang kedua, Yesus disakiti supaya saya disembuhkan. Ada di Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Bapak Ibu silakan baca yang keempat, saya akan kelima. Silakan, 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Betapa kalau kita lihat film The Passion, mungkin kemarin Jumat Agung juga sudah diputar, kita betapa lihat penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Berapa cambukannya, berapa luka di tubuhnya, berapa istilahnya ditusuk, dipukulin, cambuknya pun ujungnya bola besi berduri, terlalu sakit. Itu semua dilakukan Tuhan bukan karena dia orang berdosa. Dia mikul dosa kita semua. Harusnya yang dihukum itu kita, bukan Yesus, tapi dia menggantikan kita karena dia mengasihi kita. Jadi penderitaan yang dia alami dalam proses penyaliban itu harusnya adalah penderitaan kita, tetapi digantikan oleh Yesus dan kita dibebaskan dari penderitaan yang seberat itu, dibebaskan dari sakit rasa nyeri yang seberat itu. Itulah yang Tuhan mau. Jadi setelah kita di dalam Yesus, bukan artinya bebas tidak menderita ya. Beda sekarang penderitaannya. Kalau di dalam Yesus, kita tidak akan melampaui kekuatan kita. Nah itu bedanya. Kalau penderitaan di luar Yesus, udah gak jelas. Malah ujung-ujungnya ancur minah. Udah itu pekerjaan iblis ya. Udah mulai mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau Yesus, dia pakai filter nih. Saya kasih ilustrasi gini. Yesus itu punya filter. Kalau iblis bilang pencobaan semua datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Tuhan izin saya mau nyobain si A ini. Tuhan lihat, oh si A kuat, silakan. Kayak Ayub, Tuhan Ayub. Oh kalau A nggak kuat, nggak bisa, pagernya rapat, kamu nggak bisa ganggu. Jadi Tuhan semua yang mutusin apa yang boleh terjadi dalam hidup kita, semua adalah seizin Tuhan. Jadi nggak ada yang nggak seizin Tuhan. Jadi jangan salahin Tuhan. Penderitaan itu ada karena kita masih hidup di dunia, tapi tidak melampaui kekuatan kita. Ini saya mau sedikit sharing ya. Saya sebagai dokter sering ngadepin orang sakit, betul apa enggak ya? Pasti ya. Segala penyakit, mulai dari yang ringan sampai berat. Tapi di rumah sakit pun saya sering ngadepin orang sekarat, bahkan sakit berat. Nah jujur nih, mungkin ada di sekitar kita, mungkin ada yang kita kenal, mungkin juga ada orang yang kita dengar. Ada enggak orang yang sakit sampai belasan tahun, puluhan tahun, istilahnya bertahun-tahun lah ya, di tempat tidur, mati enggak, hidup enggak, gak bisa ngapa-ngapain, yang ada ngerepotin orang-orang yang merawatnya. Ada apa enggak? Saya mau kasih tahu hikmat yang saya dapat dari Tuhan pada saat saya berkali-kali melayani orang seperti ini. Ada dua kemungkinan kenapa Tuhan tega mengizinkan orang seperti itu. Satu, alasan Tuhan, karena saya pernah berdoa untuk orang-orang seperti ini cukup sering. Alasan Tuhan satu, Tuhan sangat mengasihi orang itu dan memberi kesempatan dia menerima Yesus sebelum Tuhan panggil. Sayangnya gak ada yang nyampein berita Yesus. Ayo, makanya itu tugas Bapak Ibu sekalian. Betul apa enggak? Kita harus datang ke orang-orang seperti ini untuk kasih tahu siapa Yesus buat orang ini. Pada saat orang itu percaya Yesus, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, ya udah, boarding pass-nya udah di tangan. Dia akan diterima di sisi Tuhan. Betul nggak? Itu pertama. Tapi kedua, sudah di dalam Yesus, sudah kenal Yesus, sudah Kristen. Kenapa hidupnya seperti itu berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun? Ternyata alasan yang kedua adalah dia adalah masih ada dosa yang harus diselesaikan. Entah itu kutuk, entah itu masa lalunya, entah itu kepahitan, sampah. Dan Tuhan sangat menunggu ada orang yang datang melayani supaya dia mengakuinya dan membersihkannya. Tugas siapa? Tugas kita semua. Jadi gak ada kata Tuhan kejam. Ingat ya, Tuhan itu baik. Kalau ada orang yang mengalami penyakit bertahun-tahun, itu pasti harus ada sebabnya. Dan kitalah yang akan diutus oleh Tuhan untuk menyelesaikan dan memutuskan kutuk itu. Amin. Dan saya sudah lakukan berkali-kali.
Nggak lama setelah saya doa, saya layani, boarding pass di tangan, dan dia kembali ke rumah Tuhan dengan damai sejahtera. Amin. Mau dipakai Tuhan? Lakukan, jangan cuma denger doang. Kalau dengar ada berita ini itu, datangin langsung layani. Jadi artinya ngomong penyakit, Tuhan sudah membebaskan kita dari sakit penyakit yang sampai membuat kita sengsara berkelebihan. Karena penderitaan sengsara itu tidak Tuhan izinkan untuk kita. Saya bukan berkata kita bebas penyakit itu nggak pernah sakit ya. Saya ini penyakitnya segudang loh Bapak Ibu. Tapi satu hal, setiap kali saya mengalami penyakit tertentu, saya selalu keluar dengan mukjizat Allah yang membuat saya semakin kagum dengan Tuhan. Amin. Jadi artinya dengan Tuhan izinkan kita sakit, bukan karena dia menghukum kita, bukan karena kita masih statusnya berdosa, supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, semakin mengenal Tuhan. Jadi itu termasuk suami saya yang bebas wasir 40 tahun ya. Ngerasain dia gimana rasanya Tuhan tolong. Kalau enggak bonyok. Dia sekarang cepet kelar. Belakangan ini selalu kalau mau pergi ke gereja, dia sudah standby, sudah di belakang setir. Saya yang masih keletakan belum kelar. Dulu saya ngomel, "Papa lama amat, cepet." Sekarang buset, suamiku sudah nangkring di belakang setir, gue yang belum beres. Karena masih dandan lah, masih inilah itulah. Itulah luar biasanya Tuhan ya. Tuhan tidak ingin kita sakit, semua udah ditanggung di kayu salib. Poin ketiga, Yesus menjadi terkutuk supaya saya terberkati. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan 13, Bapak Ibu yang ke-14 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Silakan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Wah, kita tuh udah bebas dari kutuk karena kutuk semua sudah ditanggung di kayu salib. Makanya kita perlu pelayanan pelepasan. Segala kutuk semua harus kita putuskan di dalam nama Yesus. Jadi saya mau kasih tahu ke semua Bapak Ibu, bila kita sudah pernah dilayani pelepasan, tetapi karena kita nggak pernah tahu semua kuasa-kuasa nenek moyang kita yang ada, siapa tahu Roh Kudus ngingetin karena ada yang kelewat. Tapi kalau Roh Kudus ngingetin, jangan pernah dicuekin, responi, langsung putuskan. Pemutusannya bisa sendiri dilakukan karena roh kita di dalam diri kita lebih besar. Tapi kalau kita terasa susah dan berat, bisa bicara dengan pemimpin kersel atau mentor. Tapi jangan didiemin, karena kita harus bebas dari kutukan. Semua udah ditanggung, tapi kalau kita masih pegang, ya gimana Tuhan mau bagaimana Tuhan mau menolong kita bebas karena kita masih pegang. Dan itu mungkin kalau yang paling susah itu udah kelas kakap, setannya jabatannya cukup tinggi, bisa dibantu dengan mentor atau leader ya. Ini saya kasih contoh satu keluarga yang kita semua udah kenal, fotonya silakan dikeluarkan, keluarga Nick Vujicic. Siapa yang nggak tahu dia? Semua udah tahu ya. Tapi kalau kita lihat latar belakangnya, Nick adalah seorang yang waktu lahirnya tanpa kedua tangan dan kedua kaki. Siapa yang bilang orang siap mentalnya menerima fisiknya seperti itu? Sampai remaja Nick Vujicic keinginan cuma satu, pengen mati, pernah berusaha bunuh diri. Sampai seorang hamba Tuhan melayaninya karena dia merasa hidupnya sangat terkutuk. Karena apa? Gak seperti orang lain. Orang lain betapa enaknya. Dan dia pikir saya gak bisa ngapa-ngapain.
Tapi begitu dia dilayani dan menerima Yesus, dia kembali fokus kepada tujuan hidupnya. Dan dia tahu tidak ada rencana Yesus yang buruk dalam hidup anak-anaknya. Kita tahu sekarang meskipun tanpa tangan dan kaki, dia punya istri yang cantik, dia punya anak-anaknya yang ketiga tuh kembar ya Bapak Ibu, jadi 4 deh anaknya ya. Dan yang ketiga kembar. Tapi dia keluarga yang bahagia, dia keluarga yang diberkati Tuhan. Berkat Abraham mengalir dalam hidupnya, dia menjadi pembicara terkenal di seluruh dunia, motivator yang sangat handal. Berarti dia hidupnya menjadi diberkati, tidak terkutuk. Betul nggak? Semua kita anak-anak Tuhan yang udah percaya Yesus sudah bebas dari kutuk, bebas dari artinya nggak lagi di bawah kutuk nenek moyang. Sekalipun nenek moyang di atas kita orangnya selalu miskin misalnya, tapi hari ini saya mau kasih tahu berkat Abraham tidak pernah tidak mengalir dalam hidup kita. Jadi berkelimpahan atau terberkati ini maksudnya bukan diberkati dalam sisi materi saja, tetapi dari sisi kepandaian, keterampilan, skill, kapasitas kita. Jadi kehidupan kita semua termasuk Nick secara fisik gak normal, tetapi segala-galanya orang lain gak punya, dia punya. Dia punya kemampuan, skill yang tidak dimiliki orang lain, sehingga dia menjadi orang yang terberkati. Amin. Kita masing-masing punya talenta dan karunia yang berbeda. Kembangkan karunia dan talenta itu supaya kita hidup di dalam berkat Tuhan. Berkat Abraham akan mengalir dalam hidup kita. Katakan kiri kanan, berkat Abraham mengalir dalam hidupmu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Yesus menjadi miskin supaya saya berkelimpahan. Jadi terberkati, gak cuma diberkati tapi berkelimpahan. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan Yesus milih lahir di kandang domba, di kota kecil, di kampung istilahnya, di pelosok, di Bethlehem. Bukan di kota besar, bukan di rumah sakit yang internasional. Enggak, dia memilih yang paling hina supaya kita diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang tidak hina pastinya. Nah, itulah pertukaran di kayu salib. Jadi gak ada yang bisa menghina kita. Tapi kalau sekalipun ada yang ngehina dan ngebully, katakan pada diri kita masing-masing, saya adalah biji mata Allah. Amin. Katakan, saya adalah berharga di mata Allah. Jadi biarin aja mulut orang ngomong karena dia mungkin belum di dalam Tuhan ya. Jadi berarti poin yang keempat ini artinya jangan merasa minder. Jangan merasa kita tidak bisa apa-apa, tetapi justru kita bisa karena Tuhan membuat kita bisa. Saya mau bagikan satu ayat terakhir, yaitu kisah tentang talenta dari Matius 25 ayat 14 sampai 30, bisa dibaca di rumah. Tapi kita ambil ayat yang 29. Matius 25 ayat 29. Saya akan bacakan. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini terkait berkelimpahan. Saya masukkan ilustrasi talenta yang Tuhan kasih. Tuhan, ada seorang Tuhan kasih karyawannya 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Ayat ini ada di kisah itu. Artinya apa? Tuhan gak mau kita jadi orang yang malas. Tuhan gak mau kita orang yang cuma minta diberkati tapi gak usaha. Tuhan memuji orang yang melipat gandakan 2 talenta, 5 talenta. Tapi Tuhan marah besar dengan orang yang punya 1 talenta. Jadi di sini artinya Tuhan memberikan kita kelimpahan, itu adalah janji Tuhan. Tetapi jangan pernah kompromi dengan kedagingan kita. Karena apa? Kemalasan, gak mau kreatif, masa bodoh, gereja perlu volunteer cuek bebek. Tapi saya percaya semua volunteer di sini karena Tuhan sudah memberikan talenta. Amin. Tepuk tangan buat volunteer. Para volunteer, Tuhan akan mengganti dengan segala kelimpahan dalam hidupmu. Amin. Jadi sekali lagi 4 kuasa pertukaran di atas kayu salib. Ayo kita ucapin sama-sama karena ini harus kita confesskan.
Karena kita harus imani. Ayo sama-sama. 1. Yesus dihukum supaya saya diampuni. 2. Yesus disakiti supaya saya disembuhkan. 3. Yesus menjadi terkutuk supaya saya terberkati. 4. Yesus menjadi miskin supaya saya berkelimpahan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya minta tim musik. Mari kita sama-sama, saya undang semua bangkit berdiri. Kita mengucap syukur yang luar biasa karena Tuhan Yesus sudah menang. Kita akan nyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given His Son's right. His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given His Son. His because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free. Because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Haleluya, haleluya. Tidak henti-hentinya mulut kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Kau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Engkau mengampuni dan menjadikan kami anak-anak yang kudus. Biarlah mulai hari ini dan seterusnya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami dan kami tidak mau menoleh ke belakang. Karena kami mau memandang ke depan. Kami mau fokus kepada Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dan menjadikan kami umat yang lebih daripada pemenang. Thank you Lord Jesus. Berkati semua jemaat-Mu. Jadikan jemaat-jemaat yang komitmen. Jadikan jemaat-jemaat yang berani membayar harga. Yang rela menyalipkan kedagingannya untuk mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Seberapa banyak saudara yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Wah, semuanya ya, luar biasa. Luar biasa. Dan saudara ini
kita mau menyambut saudara kita yang hadir pertama kali di tempat ini. Saya boleh lihat tangannya saudara? Oh, ada Bapak yang di depan, selamat datang Pak. Kami harap boleh bertemu dengan Bapak lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selalu happy ya saudara kalau kita bertemu dengan saudara-saudara baru kita. Terima kasih. Ya, baik. Dan selanjutnya inilah waktu yang terbaik bagi kita untuk memberi, saudara. Ya, di sini kami mau mengingatkan bahwa di setiap bangku yang kita duduki ada amplop yang tersedia, di mana kita bisa memberikan secara cash melalui amplop ini, juga melalui transfer rekening. Ya, saudara boleh lihat rekening persembahan yang 7877, bisa juga gunakan QRIS-nya yang ada juga di amplop di bangku saudara, tinggal di-scan saja, maupun juga rekening perpuluhan dan juga diakonia. Sebelum kita memberikan terbaik, kita akan baca satu buah ayat dulu bersama saudara, yaitu dari 2 Korintus 9 ayat 8. Boleh saya ajak saudara untuk baca bersama-sama? 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Kita doa bersama untuk persembahan. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah yang luar biasa Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menjadi umat-umat pilihan-Mu yang ditebus dengan darah yang sangat berharga Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami percaya bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Kalau hidup kami aja milik-Mu Tuhan, apalagi harta kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami memberikan sebagian dari apa yang Kau percayakan. Kami mempercayai bahwa 100% kehidupan kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan ini sebagai simbol kami mau memberi yang terbaik kepadamu Bapa. Kami percaya setiap dana yang terkumpul juga akan digunakan untuk pelayanan, untuk bagi jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kami akan berikan sesaat untuk saudara boleh mulai memberi, silakan. Ya, baik, seperti sudah semua ya, saudara ya. Oke, dan selanjutnya, saudara tahu nggak kalau ibadah hari ini bisa ada, ibadah sebelumnya juga bisa ada, bahkan minggu depan bisa ada karena ada volunteer yang mempersiapkannya. Boleh kita bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan. Terima kasih kepada para volunteer yang sudah mempersiapkannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bahkan bagi saudara sekali lagi yang juga terbeban, yang sudah terberkati oleh karya dari para volunteer ini, boleh juga bergabung bersama dengan kami melayani bersama-sama. Ya, ibadah umum minggu depan yaitu di 7 April, ibadah umum jam 9 dan ibadah Arrow jam setengah 12 siang. Tempat yang sama ya saudara, di Hotel Green Forest Bogor. Akan dilayani oleh Pastor Johnson dari ICC Bandung. Ya, siap-siap nanti minggu depan kita bertemu dengan Pastor Johnson dengan pesan Tuhan yang luar biasa. Selanjutnya kita ada CDC Kids juga, yang hari ini saudara ngomong-ngomong ada di sekretariat ya, merayakan Paskah. Namun ya untuk
minggu-minggu berikutnya kembali akan normal lagi kembali di tempat ini, di Hotel Green Forest. Setiap hari Minggu jam 9 pagi. Juga sebagai dasar kehidupan kita berdoa, saudara. Kita siapkan wadah untuk ada mesbah doa via Zoom setiap hari Senin jam 7 malam. Kami mengundang saudara untuk hadir via Zoom, serta ada juga doa onsite. Nah, di sini ada doa Arrow setiap Selasa jam 5 sore dan juga doa Kamis sore juga jam 6 sore di Ruko Sekretariat CDC Bogor, saudara. Tanggal 28 April, nah ini ada Engage Class. Nah, ini satu hal yang luar biasa juga, saudara. Boleh ya, nanti rekan-rekan yang belum ikut, kami mengundang juga untuk bisa ikut kelas Engage Class ini karena ada hal yang luar biasa yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Berbiaya 50.000 per orang, itu sudah termasuk buku dan makan siang. Selanjutnya carousel, saudara. Boleh setiap rekan-rekan yang sudah join carousel boleh berikan tepuk tangan. Saya mau lihat tepuk tangannya. Hampir semua ya, rasanya sudah hampir 100% kali ya. Bahwa jemaat CDC Bogor join carousel, luar biasa. Apresiasi buat kita semua. Namun kalau ada yang belum, tentu ini boleh jadi arahan buat kita. Saudara boleh pilih carousel sesuai dengan usia saudara. Ada family, ada juga Arrow ya. Ada Profam dan College di sana, ada carousel ibu-ibu, ada juga yang teen. Nanti saudara boleh join salah satunya ya. Dan selanjutnya setelah ibadah ini juga ada coffee time, saudara, jadi jangan langsung pulang biar kita bisa fellowship bersama. Baik, dan selanjutnya saya mengundang Pastor Kristanto untuk tutup dalam doa. Wow, hari yang luar biasa, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, kita percaya kita menjadi anak-anak Tuhan, bahkan menjadi murid-murid Kristus yang sudah diampuni dosanya, amin. Dan sudah mengalami kesembuhan, mengalami berkat dan kelimpahan dari Tuhan. Saya percaya hari ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Yesus pertama kali berjumpa dengan muridnya, pertama kali dia bangkit, dia katakan apa? Damai sejahtera-Ku ada padamu. Amin. Kita sebagai murid-murid Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada bagi kita semua. Beri kemuliaan lagi sekali lagi buat Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan dia pada hari ketiga, Yesus mati, dikubur, dan dia bangkit. Kita mengucap syukur. Haleluya. Semua berbahasa roh. Ora baka sandaya. Ora baka ya rabaya. Sikara baka ya rabaya. Haleluya. Ora baka ya rabaya. Sikara baya. Sikara baka ya rabaya. Haleluya. 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 Ora baka ya rabaya. Sikara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus begitu mencintai kita semua. Yesus sayang kepada kita semua. Ingat kasih Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia rela memberikan nyawanya untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera untuk kita semua. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan Mari amin. jemaat sama-sama kita nyanyi.